bertempat di Hotel Beston Palembang. Rabu tanggal 30 Oktober tahun 2024. FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang menggelar yudisium peserta PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 yang diikuti sebanyak 40 peserta. Hadir pada kegiatan ini, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang yang diwakili Wakil Rektor 4 Bidang Kemahasiswaan, Alumni Al-Islam Kemuhammadiyahan dan Kaderisasi Dr. Suroso PRSAG, MPDI. Dekan FKIP UM Palembang, Profesor Dr. Haji Indawan, MPD. Kadiknas Provinsi Sumsel diwakili Kabid PTK, Hajah Eka Diani Hartini. Kadiknas Kota Palembang diwakili Kabid PTK, Sulhadi Kusuma, para wakil dekan FKIP UM Palembang seperti Wakil Dekan Bidang Akademik dan SDM, Dr. Haji Saleh Hidayat MM. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dr. Anda Mulyati MPD, serta Dr. Yeti Hastiana, sebagai Koordinator PPG FKIP UM Palembang. Dimanapun ditempatkan maka laksanakanlah. Jangan pilih-pilih tempat karena mengabdi bisa di mana saja. Kami berbangga dan bahagia karena kalian sudah di yudisium yang artinya pedoman untuk melangkah lebih jauh lagi, kata Dr. Suroso berpesan kepada para peserta yudisium saat sambutan. Ketika diwawancarai, dirinya menegaskan bahwa guru itu pengabdian di mana saja tak mesti di kota bahkan siap di daerah terpencil untuk mencerahkan dan mencerdaskan anak bangsa. Terkait kepercayaan pemerintah terhadap FKIP UM Palembang, disebutkannya karena UM Palembang punya lembaga FKIP dan kepercayaan pemerintah ini sebuah kehormatan sekaligus tantangan bagi FKIP UM Palembang untuk lebih profesional lagi sebagai penyelenggara. Mudah-mudahan kepercayaan ini terus berlanjut dan FKIP UM Palembang semakin profesional dalam menjalankan amanah ini. Pastikan nanti pada saat Anda menjadi guru. Bapak rahmati Allah, ketika bicara tentang regulasi, maka ini sebuah keniscayaan. Jadi kalau kita dulu ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, itu guru dan dosen itu harus terkualifikasi. Jadi kalau guru harus strata 1, kalau dosen strata 2. Dan di situ ada berbicara tentang profesionalisme. Ada tentang bagaimana kita menjadi guru yang memiliki ilmu dan memiliki nilai-nilai sosial dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar itu. Pastikan nanti pada saat Anda menjadi guru. Bapak rahmati Allah, ketika bicara tentang regulasi, maka ini sebuah keniscayaan. Jadi kalau kita dulu ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, itu guru dan dosen itu harus terkualifikasi. Jadi kalau guru harus strata 1, kalau dosen strata 2. Dan di situ ada berbicara tentang profesionalisme. Ada tentang bagaimana kita menjadi guru yang memiliki ilmu dan memiliki nilai-nilai sosial dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar itu. Dekan FKIP UM Palembang, Profesor Dr. Haji Indawan dalam sambutannya atas nama pimpinan FKIP UM Palembang mengucapkan selamat kepada para peserta yudisium. Atas nama pimpinan fakultas saya ucapkan selamat, semoga tak hanya bermanfaat bagi diri sendiri tapi juga bagi negara dan bangsa. Perlu diketahui bahwa semua peserta ini dibiayai negara, berbeasiswa, jadi mereka ini adalah orang-orang pilihan yang sudah terseleksi.
Oleh karena itu saya ucapkan selamat dan harapan ke depan kami berharap sesuai dengan profil lulusan yang diembankan maka profil guru yang senantiasa amalkan Pancasila, guru yang berkompeten, menjadi teladan. Dan terakhir, guru yang melaksanakan profesi sepanjang hayat. Maka belajarlah sepanjang hayat dan selalu konsisten terhadap amanah yang diembankan negara. Kami bangga jika ke depan seluruh alumni ini dapat maju dan berkiprah dan pada akhirnya dapat sampaikan cerita baik yang ada di FKIP Palembang, kata Profesor Dr. Haji Indawan yang pada kesempatan ini juga berterima kasih kepada Diknas Provinsi Sumsel dan Diknas Kota Palembang yang sudah senantiasa mensupport pelaksanaan PPG di FKIP Palembang. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan kepada pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya bagi fakultas ini acara yang rutin dan bisa disebut biasa-biasa saja. Namun bagi peserta yudisium ini acara yang luar biasa ya. Luar biasa karena pada pagi hari ini merupakan perayaan ya, euforia kemenangan. Karena apa? Selama 2 semester para peserta yudisium ini melalui program yang sangat ketat. Ya, gugupnya berseri, Ibu dan Bapak sekalian. Seri pertama gugupnya apakah masuk dalam data plotting atau tidak. Itu gugup yang pertama. Ya. Gugup yang keduanya apakah di dalam proses pelaksanaan perkuliahan dapat berjalan dengan lancar. Karena saya lihat alumninya, mungkin yang kali ini cuma sedikit alumni yang dari program studi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas di Universitas Muhammadiyah Palembang. Malah kebanyakan itu dari fakultas universitas yang lain, dari Unsri, mungkin dari PGRI atau dari mana-mana saja. Namun saya lihat secara umum sekalian laporan kepada Pak Rektor bahwa peserta ini relatif memang berdekatan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin ada beberapa yang dari Bangka ya, atau dari provinsi yang berdekatan. Namun secara regional negara memploting seluruh peserta yang pada pagi hari ini di yudisium itu berdekatan, bahkan dominan dari Sumatera Selatan. Kadiknas Provinsi Sumsel yang diwakili Kabid PTK Eka Diani Hartini mengatakan, atas nama Prof Sumsel diucapkan selamat baik kepada peserta juga kepada guru pamong, dengan ilmu yang dimiliki hadirkan sebagai sosok yang cerdas, ujarnya. Di tempat yang sama, Kadiknas Kota Palembang yang diwakili Kabid PTK, Sulhadi juga menekankan bahwa peserta yudisium PPG ini sudah mengantongi 1 tiket. 1 tiket yang kalian dapat. Perlu diketahui bahwa mereka yang PPG ini kalau ikut seleksi PPPK sudah prioritas diterima. Pesan kami, tingkatkan kualitas di kemudian hari. Pemerintah untuk meningkatkan kualitas dengan berbagai cara, salah satunya PPG. Kami pun siapkan juga anggaran untuk Universitas Muhammadiyah Palembang nomor 861-C-3-KPTS FKIP UMP _10 Romawi _2024 tentang penetapan yudisium mahasiswa program PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Memperhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan
menetapkan keputusan Dekan FKIP UM Palembang tentang penetapan yudisium mahasiswa program PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 nomor 861-C-3-KPTS-FKIP UMP _10 Romawi _2024. Pertama, bahwa mahasiswa program PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 FKIP UM Palembang yang dinyatakan lulus dan akan diyudisium sebagaimana yang terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan atau diperbaiki kembali apabila terdapat kesalahan, kekeliruan dalam surat keputusan ini. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah bertepatan tanggal 21 Oktober 2024 Miladiah. Dekan Profesor Dr. Indawasari MPD ditandatangani. Hadir juga pada acara yudisium ini antara lain Dekan FKIP UM Palembang pada periode sebelumnya yaitu Dr. Haji Haryadi MPD dan Dr. Haji Rusdia Siroj MPD. Pak Warek, tadi Bapak ketika sambutan menekankan bahwa kepada peserta jangan memilih-milih tempat ketika ditempatkan. Mungkin untuk penegasan itu, Pak. Terima kasih. Jadi ini kan persoalan menjadi profesi guru gitu. Guru itu kan mengabdi di mana saja, artinya tidak. Tugas guru itu kan mencerdaskan anak bangsa. Jadi tidak pilih-pilih tempat di mana harus mencerdaskan itu. Jadi tadi saya sampaikan bahwa untuk menjadi guru itu pengabdiannya di mana saja, tidak mesti di kota gitu. Bahkan di daerah-daerah yang terpencil pun itu kita harus siap untuk menjadi tenaga pengajar untuk mencerdaskan anak bangsa. Satu lagi Pak, Universitas Muhammadiyah kan dipercaya sebagai pelaksana PPG oleh pemerintah. Melihat dari jumlah yang di yudisium tadi juga ada bukan hanya dari FKIP tapi dari universitas lain. Mungkin suatu kepercayaan yang diberikan ini sebuah keniscayaan buat kita ya Pak? Ya, jadi tentu karena kita punya lembaga yang mendidik untuk menjadi guru dan terima kasih kepada pemerintah yang sudah mempercayai FKIP UMP untuk menjadi tempat pendidikan profesi guru itu, dan mudah-mudahan ini akan berlanjut untuk menjadikan guru-guru itu menjadi profesional. Setelah mendapatkan segala macam yang berhubungan dengan substansi atau materi melalui PPG dan praktik PPL-nya, tentu seluruh alumni PPG ini, lulusan PPG calon guru ini harus secara berkesinambungan mengembangkan diri. Ya, salah satunya mengikuti seminar, ya, lantas melakukan diskusi dengan sejawat, dan itu memang harus dilakukan secara terus-menerus, karena prinsipnya, ya, pengembangan kompetensi berkelanjutan itu mereka harus menginvestasikan waktu, ya, lebih banyak dalam melakukan pertemuan-pertemuan, ya, terutama pertemuan-pertemuan kepada dalam bentuk komunitas guru itu sendiri. Setelah mendapatkan segala macam yang berhubungan dengan substansi atau materi melalui PPG dan praktik PPL-nya, tentu seluruh alumni PPG ini, lulusan PPG calon guru ini harus secara berkesinambungan mengembangkan diri. Ya, salah satunya mengikuti seminar, ya, lantas melakukan diskusi dengan sejawat, dan itu memang harus dilakukan secara terus-menerus, karena prinsipnya, ya, pengembangan kompetensi berkelanjutan itu
mereka harus menginvestasikan waktu ya lebih banyak dalam melakukan pertemuan-pertemuan ya, terutama pertemuan-pertemuan kepada dalam bentuk komunitas-komunitas guru itu sendiri ya. Ada dua jalur yang sekarang itu ya, yang dulunya kita kenal dengan guru dalam jabatan, artinya dia sudah berprofesi guru ya, namun belum disertifikasi, belum ada rekognisi, belum ada pengakuan. Nah, maka itu dilaksanakan program-programnya itu melalui program prajabatan, dan sekarang itu dialih bentuknya atau ada nomenklatur baru namanya untuk guru tertentu, dan mereka melakukan pembelajaran melalui platform Merdeka Belajar, dan setelah itu dilakukan tes PPG-nya itu yang untuk guru dalam jabatan. Nah, lantas yang kedua guru prajabatan, artinya prajabatan itu belum mendapat jabatan sebagai guru, artinya mereka itu calon guru sekarang. Nah, pengisi kekurangan calon guru itu sebenarnya adalah alumni PPG prajabatan. Nah, kekurangan guru itu kalau lihat dari statistik kan banyak, sampai di Indonesia 1,3 jutaan statistiknya kekurangan guru. Nah, maka sangat strategis sebenarnya para alumni S1, terutama alumni S1 dari LPTK itu mengikuti program PPG prajabatan. Ketika mereka sudah selesai, mereka akan mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik inilah yang menjadikan dasar mereka menjadi profesi ya, guru sebagai profesi, dan sekaligus mereka akan dapat tunjangan profesi dari pemerintah. Nah, itu artinya memang benar, itu adalah tiket sebenarnya. Kalau dilihat dari undang-undang tersebut, ya nggak bisa jadi guru kalau memang tidak ikuti PPG, kan kayak gitu. Pak, satu lagi, FKIP Muhammadiyah kan selalu tetap dipercaya oleh pemerintah sebagai penyelenggara PPG. Ini sebuah kehormatan tentunya Pak, apalagi berdasarkan pidato Bapak tadi, jumlah yang di yudisium ini bukan hanya dari FKIP Muhammadiyah, tapi dari beberapa perguruan tinggi lain. Ini sebuah kebanggaan sekaligus mungkin semacam ini untuk kita lebih meningkatkan pelaksanaannya ya Pak? Ya, benar. Mungkin menyikapinya apa Pak? Ya, artinya kayak penyelenggara. gini. Artinya setiap kita sebagai penyelenggara ya, ketika mereka sudah selesai, mereka akan mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik inilah yang menjadikan dasar mereka menjadi profesi ya, guru sebagai profesi, dan sekaligus mereka akan dapat tunjangan profesi dari pemerintah. Nah, itu artinya memang benar, itu adalah tiket sebenarnya. Kalau dilihat dari undang-undang tersebut, ya nggak bisa jadi guru kalau memang tidak ikuti PPG, kan kayak gitu. Pak, satu lagi, FKIP Muhammadiyah kan selalu tetap dipercaya oleh pemerintah sebagai penyelenggara PPG. Ini sebuah kehormatan tentunya Pak, apalagi berdasarkan pidato Bapak tadi, jumlah yang di yudisium ini bukan hanya dari FKIP Muhammadiyah, tapi dari beberapa perguruan tinggi lain. Ini sebuah kebanggaan sekaligus mungkin semacam ini untuk kita lebih meningkatkan pelaksanaannya ya Pak? Ya, benar. Mungkin menyikapinya apa Pak? Ya, artinya kayak penyelenggara. gini. Artinya setiap kita sebagai penyelenggara ya